Ya, pada kesempatan kali ini saya juga mengundang Bapak Ibu umat sekalian yang ingin bertanya nanti kepada siapa, Romo ataupun Ibu Ria. Saya persilahkan. Ada yang mau bertanya? Tunjuk tangan saja. Nanti panitia akan membantu memberikan mikrofonnya. Jarang-jarang nanti Ibu Ria bentar lagi sudah selesai pulang. Jadi kesempatan untuk bertanya ataupun juga kepada Romo mengenai tema kita yang cukup menarik tentang Maria menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Saya persilahkan dari Bapak Ibu umat sekalian yang hadir. Jika ada yang mau bertanya silahkan tunjuk tangan, nanti panitia akan membantu memberikan mikrofonnya. Ada? Dari kiri atau kanan saya? Oke, lagi mikir-mikir ya, bingung nih mau tanya apa. Atau pada tercengang melihat, mendengar kisah dari Ibu Ria ini jangan-jangan nih. Ada yang mau bertanya di belakang? Oke, sambil berpikir, satu pertanyaan buat Ibu Ria. Tadi suami di penjara, lalu 4 tahun 7 bulan ya, 4 tahun 7 bulan beliau ada di penjara, lalu ibu bersama 5 orang anak, single parent, melanjutkan kehidupannya dengan berbagai cara apapun. Lalu menjadi pertanyaan yang menggelitik saya, adakah saat-saat tertentu kerinduan anak dari ke-5 orang itu menanyakan papanya, ayahnya. Lalu apa yang ibu lakukan? Karena kan ibu sebagai seorang pribadi yang ibu, wanita, tetapi mereka kehilangan sosok ayah. Artinya pada kurun waktu tertentu sosok ayah itu tidak ada di hadapan mereka. Lalu mereka mengatasi kerinduan-kerinduan itu, apa yang bisa ibu lakukan? Memang kalau kerinduan secara jasmani mereka bisa besuk. Tetapi untuk 2 orang anak yang laki-laki, tidak ada sosok ayah, jadi mengguncang. Untuk anak saya yang laki-laki pertama, dia posisinya nomor 2. Saat itu dia juga SMA, puber. Saat ayahnya mengalami masalah yang berat, tentunya dia juga terpukul ya, jadi banyak keluar dan dia jadi penyanyi rock di sekolahnya dengan segala musik yang dia nyanyikan. Saya tuh sebagai ibu, saya pikir bisa tuh langsung ambil alih fungsi ayah. Tetapi nggak bisa. Gitu. Yang saya bisa lakukan hanyalah sekali lagi, saya banyak berdiam diri, sehingga saya bisa banyak bercakap-cakap dengan Bapa di surga yang bisa ambil alih posisi papanya menjadi ayah mereka juga. Saat anak puber seperti itu, kadang-kadang saya mau ngomong keras, nanti menyinggung. Kita terlalu lembek, dia juga jadi nggak tahu aturan. Tetapi yang saya lihat, apapun kesulitan yang kita hadapi dengan anak-anak kita, Yesus itu punya solusi. Solusinya supaya si mama banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan, solusinya hanya dari situ datang. Kalaupun kita pribadi tidak bisa langsung
menegur, Tuhan bisa kirim orang-orang lain. Dan anak kedua ini yang tadinya stres banget dia, saya suruh baca firman Tuhan, tapi namanya anak seperti itu kan. Jadi lebih percaya sama teman, akhirnya ikut mabuk. Segala macam udah dia lakukan. Kadang-kadang pulang pagi, saya mau kejar di mana? Saya hanya seorang ibu sendirian. Saya telepon, HP-nya mati. Selain saya banyak berdoa, saya juga punya orang-orang yang mendoakan saya. Mungkin disinilah peran utama kalau kita ini mesti punya satu tim yang mendukung dalam doa. Saya punya tante juga yang melayani Tuhan, kakak saya juga melayani Tuhan. Saya hanya bisa titip doa, karena sebagai ibu yang banyak pergumulan, kadang-kadang aku doa aja udah gak sanggup. Apalagi aku mau doa gitu. Akhirnya setelah dia lulus, dia mendaftarkan ke universitas yang teman-temannya pergi nih. Teman-teman yang bandel-bandel ini kesini nih. Jadi dia ngikut tuh, mendaftar ke situ. Saat dia diterima, saya tidak punya duit. Saya tidak bisa kirim dia sekolah situ. Sampai dia putus asa, dia bilang, "Mama, aku mau cepet-cepet pergi, Mama cariin sekolah apa aja, aku mau pergi." Datanglah kakak saya, kita rembuk-rembuk, kakak saya bilang, "Itu anak kamu kan suka tuh syuting." Jadi artis banget sih anak saya yang itu, maksudnya hobinya performing. Ada tuh sekolah tapi mengajarkan anak itu berakar di dalam Tuhan dulu, baru bisa melakukan bidangnya itu. Jadi kakak saya nih sama saya yang daftarin lewat internet. Keterimalah dia di situ. Ada duitnya pada waktu dia diterima di situ. Pergilah si anak ke sana, sampai sana shock dia. Rupanya ini sekolah orang-orangnya mesti tinggalnya di asrama, jam 5 pagi mesti beribadah berdoa, nih sekolah apa nih katanya. Terus dia mesti masuk dapur, dia bagian cuci-cuci sayur katanya. Dia langsung SMS aku, "Mama, aku sakit panas." Rupanya culture shock. Dari yang biasanya hidup di sini sama rock band, tiba-tiba ke sana lagunya katanya lagunya praising Jesus all the time kan. Kan kaget dia. Kalau di sini aku ajak ke toko-toko buku rohani, paling nggak mau gitu. Tapi itu luar biasa Tuhan kalau kita bawakan anak-anak kita di dalam doa, dan kita punya, nggak usah banyak-banyak, 1-2 orang yang dukung kita dalam doa dan anak-anak kita, tidak bakal hilang. Siapapun nanti yang keluar dari jalur pasti akan kembali. Dan anak yang heboh ini sekarang melayani Tuhan di bidangnya, dia performing arts. Tapi dia tidak Jakarta, barusan dia ke Mesir, dia ke tempat-tempat yang serem-serem gitu. Ke hutan Amazon dia melayani. Jadi seperti Maria juga tanamkan, semua yang tidak mungkin itu bersama Yesus pasti mungkin. Luar biasa ya. Saya sampai tercengang sendiri, bingung ini nih. Habis itu mau ngapain? Luar biasa pengalamannya. Saya pun sebagai yang junior banyak belajar dari Ibu Ria dan juga Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita memaknai hidup, bagaimana kita menjalani hidup, tetapi hidup yang tidak mudah, tetapi menggunakan apa yang Ibu Maria teladankan buat kita semua, menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Jujur, itu tidak mudah, tetapi kita mau belajar bersama, kita mau belajar untuk bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, menyimpan semuanya itu di dalam hati kita banyak berdoa, kita banyak berpasrah dan juga rendah hati.
Sekali lagi saya berikan kesempatan buat Bapak Ibu dan umat sekalian yang ingin bertanya ataupun ingin men-sharingkan pengalaman hidupnya atau ingin berbagi, saya masih beri kesempatan. Ini sepertinya umat hari ini pada malu-malu ini, nggak tahu kenapa ini. Ada? Oke, di sebelah mana nih? Berdiri bisa? Siapa? Sana, kok tunjuk-tunjuk? Kok saling tunjuk-tunjuk? Siapa? Aduh, ini maaf, sinarnya silau sekali. Oke. Terima kasih. Ya, Bapak silakan. Kepada Romo, tapi nanti bisa dilengkapi juga oleh Ibu Ria. Dari sharing Ibu Ria tadi saya mendengar bahwa ada sebuah solusi yang rupanya bisa dilakukan untuk bisa seperti bahasa Ibu Maria tadi menyimpan semuanya dalam hati, yakni kekuatan sebuah doa. Gitu. Tapi persoalannya adalah bahwa banyak juga orang tidak bisa bertahan diam dalam doa. Maka pertanyaan saya untuk Romo adalah, mungkin berdasarkan pengalaman Romo dan juga apa yang diketahui oleh Romo, bagaimana sih sebenarnya seperti malam ini kita akan melihat bahwa ada satu bentuk doa yang juga membuat orang bisa bertahan dalam doa yang lama, yang diam gitu. Dan doa yang diam ternyata juga susah dan sulit. Dan saya lihat juga ada banyak terapi di mana orang juga banyak menggunakan musik. Ya, supaya orang juga bisa, seperti dikatakan oleh Romo tadi, bisa menyerap sesuatu gitu. Memang di pihak lain ada juga musik yang membuat orang bisa bercingkrang gitu. Yang membuat orang juga bisa berteriak. Tapi juga ada jenis musik yang bisa membuat orang kontemplatif. Orang bisa diam, orang bisa menyerap. Dan mungkin bisa Romo sharingkan kekuatan doa ataupun kekuatan musik seperti itu yang bisa membuat kita memiliki hati yang bisa menyerap. Dan mungkin juga Ibu punya pengalaman seperti tadi, ada anak Ibu yang tampil dalam performing art seperti itu. Dan mungkin juga itu ekspresi, karena kalau kita terlalu lama diam, kita punya kecenderungan juga untuk mengungkapkan sesuatu gitu. Ada energi yang lebih supaya kita bisa tampil lagi gitu. Dan bagaimana itu bisa diatur dan bisa dikendalikan. Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Nama saya Feli Kama dari Paroki Matraman Santo Yosef. Oke, iya, terima kasih Pak Feli. Bagaimana nih Romo? Kita belajar untuk berdiam dalam doa yang cukup, dalam waktu tertentu cukup lama. Ini yang kita butuh solusi dan tidak mudah, Romo. Silahkan Romo. Kalau kita melihat struktur daripada kehidupan kita sebetulnya, memang untuk bisa menanam sesuatu itu harus ada tanah. Dan tanahnya harus diolah. Untuk mengolahnya juga perlu sebuah kemampuan dan usaha. Banyak orang tidak bisa berdoa karena tidak bisa menerima bahwa keheningan itu adalah sebuah bagian dari kehidupan. Jadi kalau orang tidak bisa menerima atau mengakui, memahami bahwa hening itu adalah hidup dan dibutuhkan, orang akan sangat sulit berdoa. Lihat misalnya, ketika kita akan lahir ke dunia ini, kita dipersiapkan Tuhan dalam minimal 9 bulan keheningan. Orang yang tidak sampai 9 bulan, biasanya entah mungkin ya lahir terlebih dahulu atau lebih, biasanya ada masalah. Tapi pada kodratnya memang oleh alam, oleh Tuhan, kita dipersiapkan untuk seluruh hidup 9 bulan pertama dalam rahim yang hening. Itulah lokusnya, tempatnya kita dipersiapkan untuk bisa hidup 50 tahun, 100 tahun, dan sebagainya. Dan kemudian keheningan ini selalu diulang. Setiap hari kita tidur. Orang yang nggak bisa tidur itu susah, ya kan? Saya kira juga hidupnya juga bisa kacau balau. Nah, maka dikatakan juga minimal bagi orang dewasa itu perlu tidur 7 jam. Tapi jangan lihat tidurnya. Sebetulnya dibutuhkan apa? Kita perlu kembali ke diri. Kita perlu untuk kembali ke heningan dalam rahim dalam 1 hari, ya itu minimal 7 jam. Ada juga yang terlalu banyak tidur sehingga mungkin barangkali jadi masalah juga. Mungkin karena malas atau nggak ada kerjaan. Tapi pada dasarnya memang itu adalah struktur hidup kita. Bahwa
orang perlu hening, dan kalau memang orang ingin berdoa dan mampu untuk bisa mempunyai hati itu, maka harus kita mengatakan itu hening itu panggilan, hening itu quality. Maka juga gereja kita selalu berusaha supaya banyak orang hening. Ada retreat. Yesus kan juga setiap kali melakukan mujizat selalu pergi ke bukit untuk hening juga. Untuk kembali ke dirinya, untuk balik connect dengan Tuhan. Kita juga perlu retreat, rekoleksi, dan dalam gereja kita ada juga biara-biara kontemplatif, di mana ada kontemplasi. Bahkan sekarang misalnya kalau lihat itu tendensi modern, orang juga sudah sekarang membuat meditasi sebagai gaya hidup. Kenapa? Orang juga merasa sekarang bahwa memang orang perlu hening. Meskipun itu tujuannya ada juga yang hanya untuk sesuai dengan zaman, tapi dengan demikian juga orang melihat itu sebuah panggilan bahwa orang perlu hening. Nah, kalau dasarnya ini dan lokusnya ada, tanahnya dipersiapkan, lalu kita menanam bibit, lalu bisa tumbuh. Nah, kalau orang memang tidak hanya berdoa begitu saja karena kebutuhan, bukan karena panggilan, maka tidak ada lokusnya, nggak ada tanahnya, ya berdoa menjadi sulit. Dan saya yakin, ya orang yang sudah menerima bahwa keheningan adalah betul-betul sebuah panggilan atau quality dan hidup, maka dua itu bukan sesuatu yang sulit. Dan banyak orang memang juga tidak mencari solusi dari persoalan, karena ya tidak semua kita mampu untuk mencari solusi. Maka biasanya orang bisa lari atau bernaung kepada oasis kehidupan itu. Karena masalah tidak akan pernah selesai, masalah selalu ada, tapi kemampuan kita untuk menerima masalah dan juga membawanya menjadi sebuah permenungan untuk memperkaya pikiran dan hati kita, itu adalah sebuah kualitas. Dan itulah dua. Orang yang selalu mencari masalah, solusi masalah dengan dua, saya kira akan kurang berhasil. Tapi orang yang berdoa bisa menerima masalah, dan itulah solusi rohani. Maka lokusnya harus ada. Hati kita harus dulu menerima keheningan sebagai quality, sebagai panggilan, dan saya yakin orang yang hening akan mempunyai hati yang menyerap. Oke, ulasan dari Romo. Mungkin pengalaman dari Ibu Ria. Jadi dalam kehidupan Ibu sendiri, bagaimana keheningan itu bisa kita belajar dari keheningan itu dalam kehidupan Ibu? Dalam hidup saya sendiri, keheningan itu banyak cara. Kadang saya berdiam diri, kadang saya sambil menyanyi, buat saya juga hening itu. Kadang saya mendengarkan lagu, seperti yang Bapak katakan. Karena saya merasakan hening itu kalau saya menutup diri saya dari kebisingan dunia, dan hanya berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi walaupun lagu rohaninya, beatnya ribut, tapi saya tuh komunikasi sama Tuhan gitu. Pesan dari lagunya tuh sampai menyembuhkan luka hati saya, memberi saya pengharapan. Untuk saya itu keheningan gitu. Karena kebisikan masalah hidup saya itu perlu setiap hari saya tutup. Kalau nggak begitu nanti merusak hati dan pikiran saya nggak bisa maju lagi. Sehingga banyak macam keheningan yang saya lakukan. Kadangkala saya tutup pintu, udah nggak tahan teriak gitu. Saya rasa hening karena saya teriak, saya tahu Allah saya mendengar saya. Saya tidak punya ucapan doa aja nggak bisa, coba gitu. Tapi saya rasa tuh ada supernatural power yang turun gitu nyembuhin saya. Tetapi untuk membaca firman Tuhan
itu saya paksakan diri. Mengerti, tidak mengerti, saya siapkan waktu. Ada Alkitab yang bacaannya ada harinya. Misalnya sekarang tanggal 13 Oktober. Ntar banyak tuh bacaannya. Kadang-kadang baru segini nih udah ngantuk. Tuhan pun mengerti kita. Paksakan diri karena firman Tuhan itu yang menghidupkan kita. Walaupun di tengahnya ketiduran, nggak apa-apa. Paksakan diri kita baca. Kadang-kadang berdoa, aduh, apalagi saya udah single parenting, kerja melulu, masalah banyak, berdoa mata bengkak gitu kan, doa ya udah deh, tergelepar aja. Tuhan mengerti, yang penting ada kemauan kita untuk hening, siapkan waktu hanya kita dengan dia, personal relationship, hubungan pribadi itu yang penting. Itulah arti keheningan buat saya. Oke. Bisa tambah sedikit? Ya, silakan tambahkan Romo. Kalau saya tadi bicara tentang keheningan sebagai quality, itu berarti kalau kita mau hening, itu bukan berarti kita harus mencari tempat yang hening. Karena itu tidak selalu mungkin. Ya, jadi kalau itu sebagai kualitas, memang dimanapun kita berada, entah di bis kota, entah di mobil, di macet, itu kita bisa hening. Ya, jadi misalnya kita mau belajar hening, lalu selalu mencari keheningan, apalagi di rumah misalnya banyak musik rap, musik rock, anak-anak ribut, pembantu ribut, tetangga ribut, anjing ribut semuanya, ya kan? Nah, jadi kita bisa sebetulnya kalau kita mau sudah keheningan sebagai sebuah quality dan panggilan, maka sebenarnya dasarnya pada diri sendiri. Jadi kalau misalnya Jakarta lagi macet, dan Anda lagi nyetir, ribut semuanya, panas semuanya, terus itu saat meditasi bagus sekali. Ya misalnya, nggak mesti tutup mata, nggak mesti misalnya harus diam, tapi dengan menikmati itu, dengan melihat thanks God karena traffic ini, ya karena ini lalu mengucapkan barangkali salam Maria 1 kali daripada ngomel, mikirin daripada handphone terus, habis pulsa, ya pulsa dengan surga aja kan, dapat pulsa semua dengan 2 itu kan, itu hening, itu meditasi. Itu juga bagian dari kalau kita sudah melihat inner meditation. Jadi tidak harus mencari tempat yang hening, nanti repot itu. Karena harus lalu ke puncak terus ke tempat retret, itu hilang nanti rumahnya jadi tinggal, suaminya jadi hilang lagi nanti gara-gara itu. Ya, maka kita kalau mau mencari keheningan itu dimanapun, bahkan saat ini pun saya juga meditasi, karena saya bisa menyadari Tuhan ada. Anda ada di hadapan saya ada. Ini juga sebuah keheningan. Ya, jadi dimanapun kita bisa berada, dan kita bisa menjadi sufi yang hening dalam segala macam situasi. Jadi keheningan itu ada dari dalam, bukan dari luar. Kalau kita mencari keheningan di luar, kita tidak akan mampu dan akan sulit. Terima kasih Romo. Ya, karena keterbatasan waktu, karena waktunya sudah saatnya kita untuk menyiapkan diri memasuki perayaan Ekaristi. Sekali lagi, tema yang cukup menarik yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, bagaimana kita belajar untuk mampu mengolah hati yang menyerap itu tadi, sehingga kita bisa belajar untuk hening. Tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak mungkin, tidak yang mustahil bagi Tuhan. Amin saudara? Amin. Oke, sekali lagi terima kasih buat Romo, buat Ibu Ria, dan akhir kata, selamat malam dan